Ya teman-teman, ini kan torekot fulusiyah ya. Torekot fulusiyah itu nggak? Fulusiyah. Fulus. Biar gimana duitnya banyak, tuh kan? Ada kan torekot begitu? Sholawat supaya kaya raya, zikir supaya kaya raya, itu ada itu torekotnya. Boleh nggak torekot begitu? Boleh. Cuma apa kata beliau? Mata talabta iwadan ala amalin tulibta biwujudis sidqi fi. Kalau kamu emang niatnya seperti itu, pengen kaya, pengen dapat hasil sekarang juga, maka kamu dituntut sungguh-sungguh. Jadi sidq ini bisa berarti kesungguhan ya. Misalnya nih, dulu Mbah Mangli maka ini beliau pegangannya sholawat nariyah 4.444 kali. Apapun hajatnya Allah kasih. Dan itu zahir. Banyak para pengusaha, pejabat, jenderal datang ke sana. Rata-rata jadi semua. Kita nggak boleh sebut ya, beberapa itu ada. Itu zahir. Ada orang yang pengen usaha makanan, jadi ada yang pengen naik pangkat, jadi semua. Ini dia cuma sungguh-sungguh 4.444 kali. Nah itu kesungguhannya. Coba. Pernah nggak Maulana Abati nyuruh antum zikir segitu? Sholawat 4.444. Nggak ada kan? Udah ditanggung sama beliau ya. Wa yakfil murid wujudadus salama. Murid itu sebenarnya cukup dia salamatus sadar aja. Jadi ketulusan ketika beramal. Nah itulah dipangkas dengan kalimat ilahi anta maksudi. Jadi ilahi anta maksudi itu supaya orang nggak terjebak. Sholawat supaya ini, zikir supaya ini, tahajud supaya sehat. Kan ada orang buat sholat bahagia. Emang kalau nggak bahagia nggak sholat lagi? Nah, sehat dengan puasa. Kalau nggak sehat nggak mau puasa lagi. Berarti Tuhan kita puasa. Tuhan kita sehat. Sholawat supaya kaya. Kalau nggak kaya nggak sholawat. Jadi nanti orang begini nggak ditemui Nabi. Nabi nggak mau temui dia. Kira-kira gimana? Mau sholawat begitu? Jadi sholawat fulusiyah, nggak usah lah dibaca. Malu sama Rasulullah. Itu sebabnya Habib Mahdi sholawat nukutnya nggak pakai lafaz begitu, lafaznya biasa aja. Allahumma sholli ala, gimana lafaznya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, gitu dong kan? Nggak ada sholatan tuksiru bil fulus wan nukut, nggak ada. Itu antum su'ul adab. Jadi mohon maaf, kita agak beda manhaj. Itu su'ul adab, bagi aneh nggak pantas. Ketika sahabat Nabi minta baju Nabi, marah semua sahabat. Kira-kira begitulah wali-wali marah sama antum kalau antum ngomong begitu. Orang pengen sholawat tuh pengen ketemu Nabi, kita kok malah pengen sesuatu dari Nabi. Sesuatu yang sifatnya nggak ada hubungan sama Nabi lagi. Mulai Pajero lewat, Allahumma sholli ala Muhammad. Bagi Allah. Ini kan apa ya? Rasulullah tega nggak? Orang ini nggak dapat, ya dapat juga jadinya. Cuma setelah dia dapat pasti sholawat nggak dia? Paling dia nanti nggak jadi sholawat ke orang, tapi sholawatnya sholawat fulusiyah lagi, bukan sholawat. Jadi sholawat Torikoh Pajerawiyah. Banyak orang di luar nggak pakai sholawat dapat Pajero, kok ngapain pakai sholawat segala, ya kan? Itu main-mainan. Jadi kita kalau teman-teman kalau sudah ngaji hikam, ya, jangan zikir itu untuk selain Allah lagi udah. Sholawat itu hanya emang untuk Nabi. Maka Ubay bin Ka'ab ketika nanya, wahai Rasulullah, saya jadikan sholawatku kepada engkau itu sepertiga aja gimana? Terserah engkau. Kalau setengah gimana? Terserah engkau. 2/3 gimana? Terserah engkau. Berarti Nabi nggak mau. Nabi maunya di hati beliau semuanya. Ubay Allah kasyafkan kalbunya. Maka Ubay mengatakan, baik wahai Rasulullah, aku jadikan semua sholawatku untukmu. Maka Ubay nggak pernah lagi sholawat supaya hidup enak. Maka dia mau hidup enak, hidup senang, mau hidup apa, dia yang penting sholawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi kalau sudah belajar hikam, sholawatlah karena rindu kepada Rasul. Sholawatlah karena cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita sholawat karena kita syukur nurnya Nabi nyampe ke orang-orang kayak kita yang nggak pantas dapat ini gitu. Ya.
Lalu pertanyaan berikut, sholat antum itu sholat aneh, kira-kira udah pantas belum dapat bisa untuk membeli tadi tuh Pajero apa? Itu sholawat atau sholat yang diterima oleh Allah baru bisa tuh dijadiin. Masalahnya sholat kita yang nggak khusyuk, sholawat kita yang nggak tulus, itu bisa nggak diterima sama Allah? Diterimanya belum, terus minta ganti, minta upah. Antum tes saja belum lolos, terus minta gaji, gimana? Jadi ada orang tes wawancara belum lolos, tapi dia bilang, ntar kalau aku masuk minta gajinya sekian ya. Gimana kira-kira? Kalau sama saya tendang langsung, kamu sono keluar. Tapi sama Allah diterima. Nah itulah Rahman Rahim. Itulah Rahman Rahim. Jadi Allah itu penyayangnya bukan main. Nah sekarang disindir kita oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam lafaz berikut. Hikmah yang ke-124. La tatlub iwadon ala amalin lasta lahu fa'ilan. Janganlah kamu menuntut balasan terhadap suatu amalan yang sebenarnya kamu bukanlah pelakunya. Yakfi minal jaza'i laka 'alal 'amali an kana lahu qabilan. Cukuplah sebagai balasan bagimu bahwa amalan yang ada itu diterimanya. Ya. Jadi kata Ibnu Athaillah, emang kamu pantas minta pahala surga, mau beli surga, mau beli Pajero tadi, mau apa lagi? Memelet orang juga ya? Ada sholat pelet ya? Ada ya? Ada sholat supaya sakti, macam-macam tuh. Nah, kamu meminta upah, pahala, balasan dari amalan yang sebenarnya amalan itu bukanlah bersumber darimu. Yang sering kita contohin apa, Sidi Musa? Kalau ada orang azan, hayya 'alas shalah, jawabannya apa? Masih ingat ya? Jadi ada panggilan nih muazin, ayo kita sholat. Hai, ayo, ini mirip kan? Bukan cocok logi loh ya. Emang bahasa itu mirip-mirip kalau artinya sama. Ayo kita sholat. Lalu kita jawab, ya Allah, kalau bukan karena haul dan kuwah, bantuan, kekuatan dan bantuan dari Engkau, aku tidak mampu ruku dan sujud, nggak mampu takbir. Itu sebabnya kenapa ada masjid dekat dengan rumah seseorang, itu orang belum tentu bisa tersentuh sholat. Walaupun di samping rumahnya ada azan bunyi, walaupun handphonenya bunyi azan, dia belum tentu bisa langsung sholat. Karena yang bisa gerakin dia sholat itu Allah. Oke, itu pertama. Yang kedua, tubuh ini dari siapa? Terus ada hadis, a'inni ala dzikri. Ya Allah, bantu aku menyebut namamu. Ketika kita takbir Allahu Akbar, yang disebut nama siapa? Berarti saya nyebut Allahu Akbar itu bantuan Allah, bukan? Maka ciri-ciri seorang hamba dibantu Allah, lisannya mudah menyebut namanya. Sekarang Allah bantu saya. Allah bantu. Jadi gini nih, saya bantu modalin Buya Zauki untuk suatu proyek. Kita modalin nih. Kita modalin dia, terus dia minta upah. Pantas nggak? Saya minjemin dia, terus dia minta upah kepada orang yang minjemin dia. Suul adab nggak? Buruk adab nggak? Antum minjem mana? Minjem duit, terus minta bagi hasil. Akadnya minjem, terus minta bagi hasil, nyambung nggak? Kita ngomong la haula wala quwwata illa billah itu minta dipinjamkan. Ya Allah, pinjamkanlah kekuatan darimu sehingga aku mampu sholat. Itu lafaz la haula itu. Jadi kalau makna lain dari la haula wala apa tadi? Ya Allah, pinjamkan aku kekuatanmu, bantuan darimu sehingga aku mampu melafazkan namamu, sujud dan ruku kepadamu. Itu makna lainnya. Nah, Allah udah pinjemin, terus antum meminta upah. Nah, orang begini jahilun atau arifun? Jahil atau arif? Orang alim atau orang bodoh ini? Jahil atau arif? Kenal nggak dia yang disembah? Yang dia sembah itu lagi minjemin badan buat dia, minjemin lisan buat dia, minjemin lafaz buat dia untuk dibaca. Sekarang kita minta kepada yang kita sembah untuk memberi upah terhadap satu huruf yang kita baca. Maka Rasulullah ketika berbicara kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali, sahabat yang 10, bahkan sahabat yang 313, itu beda kelasnya dengan sahabat-sahabat yang lain.
Sahabat 313 ini Nabi nggak ngomong pahala. Tapi kalau sahabat yang lain Nabi ngomong 1 huruf dapat pahala 10. Jadi kayak anak kecil. Jadi sahabat itu kayak anak kecil. Ntar kalau dia sudah naik makomnya baru diajarin yang begini. Sayyidah Aisyah, apa kata beliau? Wahai Rasulullah, kakimu sudah kapalan. Untuk apa? Padahal engkau sudah dijamin diampuni masa depan, sekarang dan yang berlalu. Jawaban beliau apa? Bukan cari pahala loh. Saya pengen dapat surga yang tinggi. Begitu nggak Nabi jawabnya? Apa jawaban beliau? Abdan syakura, hamba yang bersyukur, berterima kasih. Tubuh ini ditakdirkan Allah sujud. Nah, itu sebabnya sujud syukur kalau dalam bab ma'rifat sudah hampir wajib. Coba lihat Syekh Mansur kalau habis sholat pasti langsung sujud syukur. Murid-murid beliau semuanya sujud syukur tuh. Kalau murid ribat kan enggak ya? Ya, kalau habis sholat ya doa-doa aja kan. Nah, kalau di bab ma'rifat karena mereka sudah mabuk dan tenggelam fana dalam bab ma'rifatullah itu, ya habis sholat ya sujud. Dan itu bukan bid'ah, tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih ya Allah, tubuh yang hina ini engkau izinkan untuk menyembahmu. Lidah yang kotor ini engkau izinkan menyebut namamu. Pikiran yang kotornya engkau izinkan untuk mengingatmu. Waduh, kayak gitu masih pantas nggak minta sesuatu? Ya. Maka beliau mengatakan apa? Yakfi minal jazaa'i laka, cukuplah balasan bagimu bahwa Allah menerima kekurangan sholatmu yang tidak khusyuk itu.